sebagai Nabi Allah. Yang membuli Yesus kan Anda, bukan kami. Kita nggak pernah bully Yesus loh. Itu Perkataan mana yang membuli Yesus? itu dari tadi omongan kalian tuh nggak sadar diri kayak itu. Loh, Yesus mana tuh, Bang? tidur di perahu, ada datanya. Kok membuli? Coba Anda baca di dalam Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah Bos. kita. Itu Gini, Yesus Bos, tidur dengar. di perahu itu. Dengar dulu bos. Kan dia Agama tidur, Islam itu, istirahat, bukan ngantuk. agama Islam itu katanya agama terakhir yang hadir, ya kan? Agama penyejuk. Seharusnya kalian itu para pengikut Al-Quran itu seharusnya menunjukkan bahwasannya apa yang tertulis di Alkitab di Al-Quran itu jauh lebih baik daripada yang tertulis di Alkitab. Itu seharusnya gambaran yang kalian tunjukkan. Kalau kita sadar, kalau kita bijaksana, seharusnya lebih mulia lagi apa yang tertulis di Al-Quran itu dan dijalankan sebelum Alkitab. Karena dia sebagai agama terakhir. Itu harus kita tunjukkan sebagai pengikutnya. Emang ada yang salah tadi yang kita tunjukkan di sini? Semua omongan kalian itu tadi Ada yang itu bertentangan kacau. dengan Quran? Salah. Salahnya di semua. mana? Kata ngantuk itu bang, tidak ada ngantuk di situ. Nah tuh, Lari dari data. kita ngomong pakai data ya Pak Martin ya? Ya mana datanya. Dia tidur. Kita nggak ada menjelek-jelekin Kristen, kita ngomong pakai data. Gitu loh. Iya. Ya mengerti. Mana kita menjelek-jelekan Kristen? Apanya yang dijelekin? Ngomong pakai data. Bentar, Ustaz. Pasar Ribu. Ayat mana Pasar Ribu, kau yang coba bilang kalau mau naik mengantuk? ke room ini, jangan lagi di lapo kau. Kau itu aja lagi di lapo, main gitar, minum tua. Yang lagi mabuknya kau. Naik kau ke sini. Turunlah kau. Kau pun lagi di lapo kau. So nasihatin orang kau. Baluap. Udah. Apa itu baluap lagi? Baluap itu kayak ini loh, kayak apa ya? Nenek lu kiper gitu lah itu. Oh, nenek luki. Oh, Kiper gitu lah itu. bukan Baluap. Oke. rujak cik. Iya lagi mabuk itu. Lagi di lapo. Nanti aku bilanglah ke Dapat mereka tuh baluap. bunda. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus Kembali. tertidur. Ya. Tertidur itu karena ya kalau orang ngantuk pasti tertidur. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Itu kalau dia tidak ngantuk, nggak mungkin dia tertidur. Itu loh. Atau di Markus 4 ayat 35 sampai 41 boleh juga dibaca itu. Yesus tidur di buritan perahu itu. Saya baca yang ini Pak di Lukas 8:23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saking ngantuknya dia tertidur kan? Bolehlah dibilang dia ngantuk nih. Oke teman-teman yang agama Kristen Tidak ada yang tuh, agama kata Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen kalau yang Kristen. Tidur itu bukan karena ngantuk ya Pak? Yang Kristen yang mau Bisa karena diskusi. kecapean, bisa Syukron ya karena saudara. Nah ya itu karena capek ngantuk Gini. akhirnya tidur Pak. Burun Nggak ada betul, orang tidur terlempar nggak lagi. ngantuk itu nggak ada. nggak ada Kalau ngantuknya. tertidur Pak, kalau tertidur orang tertidur itu karena apa? Beda tidur dengan tertidur. Beda tidur. Kalau kita tidur ya biasa lah. Kalau tertidur ya berarti dia ngantuk, dia tertidur. Lo guru udah terlempar ya. Iya kena peringatan. Selamat malam Rusda Harahap. Selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman agama warahmatullahi Kristen. wabarakatuh. Ada yang agama Islam Kristen ya. ini tetangga saya ini. Yang agama Tetangga saya Kristen aja. di Rio sini. Kristen. Muslim, Ya, yang agama muslim. Kristen aja. Muslim. Yang agama Kristen, iya Ustaz Sugi. Yang agama Kristen aja naik. Yang Islam udah banyak kali di atas. Yang Kristen, tolong yang Kristen. Kalau Pak Martin Yesus nangis
udah tahu itu kalau Yesus nangis. Heran kan kalau Tuhan nangis? Udah pernah baca ya, Pak? Wajar. Oh, ajar Tuhan nangis. Loh, kalau tadi ngantuk, Yesus ngantuk, kenapa Bapak nggak wajar? Bapak heran Itu kalau kata Yesus ngantuk ngantuk. tidak ada, dia tidur, Loh, dia tertidur. ini kan Yesus tertidur. Ya. Tertidur itu ya. Kalau kita tertidur itu, kita tiba-tiba tertidur ya. Karena ngantuknya itu, Pak. Masa dia tertidur karena lapar? Dia tertidur karena ngantuk. Pakai logika Iya. itu. Ngantuk itu tanda-tandanya akan tidur, Pak. Gurunda kenapa lagi Gurunda akun yang tadi? Kena report lagi, Dek. Udah 3 hari ini. Astagfirullahaladzim. Bang Jumat terlalu Berarti ini kenceng Gurunda sih. apa namanya? Ini berhasil berarti Gurunda dakwahnya. Itulah. Nah, Hampir. ketika Dibenci Saya rasa, kufar. berapa sih jumlahnya Oten di Indonesia ini? Berapa juta? Apa ya? berapa ya? Berarti Ada 15%. Berapa juta? Berapa sudah juta? tadi 5 juta ya. Ya sekitar 25-an gitulah. jaringan 25 juta. Nah, yang mereport saya itu 24.999 orang. Kompak mereka se-Indonesia. Kau tahu Bang? Sekali deh. Kau Tahu tahu lah. dari mana? Tinggal satu yang tidak mereport saya, Pak Martin tadi. Nah, sama ya Pak Martin, ketika Yesus menangis, berarti Yesus itu dia menangis karena sedih. Yesus tertidur karena mengantuk. Walau tidak tertulis mengantuk, tapi dia tertidur ya. Dia ngantuk. Yesus makan karena lapar. Kan gitu, Iya. itu apa ya? Nggak bisa dipisah-pisahin gitu loh kejadian itu. Kamu ketahui sendiri kenapa? itu analisa yang menurut Bunda. Itu analisa tertidur itu kan macam-macam. Oke, selamat malam Yoswator, selamat malam. Malam, Iya, agama apa? Bang Martin. Katolik. Iya, Bang. Iya, kok diam aja, saya turunkan. 86. Kristen itu. Kristen Yos itu. Iya, Kristen tapi diam aja. Oh, gua tahu ini Yoswator tuh berapa tahun dia nyoba naik. Baru sekarang bagus ininya, suaranya. Kok berapa tahun? Gini, kata Yesus, hatiku sangat sedih, sepertinya mau mati, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Masuk akal nggak Tuhan kali? Seperti mau mati rasanya. Iya, betul. Masuk akal. Hati sedih, galau loh, Bang Martin. Iya. Sepertinya Pak Anda Martin itu percaya itu, lebih Tuhan? percaya Gimana dulu? orang tidur Ucapannya karena gimana? duka cita, bukan karena ngantuk. Anda percaya nggak kalau orang tertidur karena duka cita, Pak? Wah, itu di luar konsep lah gitu, Bos. Oh, Bang Andi ada, Pak. percaya Nanti dia saya lagi tunjukkan tidur. ayatnya. Tidur bukan karena ngantuk, karena duka cita. Anda lebih percaya itu? Ya bisa karena ngantuk, bisa karena lelah. Gitu, Nah, Bang. enggak, ini karena duka cita. Jadi sesuai dengan pemahaman abangnya. Ya, ini di Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Loh, karena duka cita bisa tidur, Pak. Gimana coba? Setahu saya ya, orang tidur itu karena lelah, karena ngantuk, ya wajar. Ini nggak tidur karena duka cita, Pak. Lagi sedih-sedihnya, ya kan tidur dia. Kopla. Wajar toh. Lukas 22 ayat 45. Wajar saja itu. Oh, wajar ya Manusiawi udah, itu. saya nggak memaksa kalau wajar. Konsepnya. Coba kalau kamu ada kedukaan di rumahmu 4 malam atau 7 malam kamu tidak tidur. Capek enggak? Iya capek jadi Tuhan. Kecapean, Jadi guys. Tuhan capek. Manusiawi. Saat ada kedukaan ayam Bukan meninggal hiawi. atau nenekmu mati. Selama itu kamu tidak tidur. Iya, tidur bukan karena duka cita itu.
karena Itu lelah, karena menandakan. ngantuk. Tapi Itu ini enggak, karena menandakan. duka cita. Ya, itu menandakan saudara bahwa Yesus itu hanya seorang manusia. Sehingga sifat-sifat kemanusiaan itu menonjol. Yang duka itu muridnya yang mengalami. Kayak yang dibahas muridnya tadi. Adik nangis, ya, ketiduran, ingin mati rasanya. Yang dibahas tadi itu kan muridnya yang Lapar. tertidur. Kenapa kok Yesus? Ini lagi. Nah, itu saya bawa itu karena Anda tidak percaya ada orang tidur karena ngantuk. Makanya saya bawa apakah Anda lebih percaya orang tidur karena duka cita. Ternyata Anda lebih percaya itu. Orang tidur karena duka cita. Kalau ngantuk enggak, kayaknya enggak masuk akal Anda gitu loh. Pak Martin. Begini bang. Kan Lucu-lucu saya ya sudah mereka bilang ya. tadi, Karena apa saja Iya. orang bisa saja tidur. Kenapa dibahas? Orang tertidur karena lelah, bisa juga karena capek. Lucu aja karena dia Tuhan. Masa dia ngantuk Tuhan, masa dia nangis Iya, yang Tuhan ngantuk kok ini kita nangis. omong ini murid, Lucu. murid bukan Tuhan. Lo kok murid? Yesus yang tidur, Yesus yang nangis. Ya. Yesus Itu yang konsepnya ingin mati tadi rasanya. Bahas yang tidur itu kan murid. Iya, Yes, itu hanya contoh saja, Pak. Perbandingan saja. perbandingan. Yang dibahas gitu, Bunda Bang. Rama itu Yesus yang tidur. Tidur Itu yang di tidur atas di perahu perahu itu itu, kenapa? yang- Apa salahnya tidur di perahu? Enggak ada salah. Tidak ada yang marah juga. Itu Nggak kok ada. dibahas. Ya kenapa emang? Ada di Bibelmu, Bang. Kita heran aja kok Tuhan tidur di situ loh. Tuhan nangis. Loh. Loh, kan Dia dia juga kan manusia kan. utus- Mungkin tanya dia kan Bodur sudah itu jadi manusia apa Tuhan, gitu aja. Nah, kalau dia manusia, dia Ya aku ya. udah, Oke. berarti bukan Ya Tuhan Tuhan kan? bagi kami, Anda bagi mengakui kamu dia. tidak. Berarti Anda menuhankan manusia gitu. Simple. Kalau Tuh. kalau penafsiranmu itu bukan Tuhan, itu terserah. Bagi kami itu dia Tuhan. Ya, kalau gitu tidur Selesai. aja, Pak. Ngapain naik? Ngapain dibahas? Gitu, tidur. Ya kenapa kalau dibahas kita mau bahas apa ada undang-undang larangan? Namanya dialog loh. Kalau Muhammad mandi atau apa dibahas juga. Iya, emang nggak apa-apa kan dia manusia. Kami mengakui dia manusia, wajar mandi, Gini, tidur. Kami juga mengakui Yang kami dia bahas manusia ini juga. karena Tuhan itu Yesus kalian Dia anggap juga Tuhan, tapi kenapa kami- dia nangis? Kenapa dia ngantuk tidur? Kenapa dia dia juga gagal kami paham. akui sebagai manusia. Kalau dia bukan manusia, setan, jin, pasti dia tidak akan berdialog dengan manusia. Tuh apa itu? Kau ngomong apa? Kau itu ngigo kah? Ya, kalau dia tidak Kau lagi ngigo naik? ngapain dia dialog Apa kau sama bahas di manusia? setan? Kita bahas Yesus. Bagaimana mau sampai ke manusia kalau dia bukan manusia? Lah faktanya zaman Mengapa Musa sih? itu Tuhan mampu berdialog langsung dengan Musa, nggak harus jadi manusia, Pak. Ah, itu titiknya kalian. Sekarang begini saya tanya, Loh, Tuhan bukan. di kisah penciptaan, waktu kisah penciptaan kan Roh Allah langsung melayang di udara, melayang di atas ini kan air. Atau roh Tuhan itu sendiri bicara sama manusia, berdialog. Sekarang berupa roh. perbandingan. Iya, Allah Bapa, Allah Sang Pencipta. Yang menurut kalian Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kan dia berdialog langsung dengan manusia dalam rupa roh. Ya kan? Ya. Maksudnya Iya, nanya konsep di Islam kejadian. maksudnya? Di kejadian ada tidak? Oh, kejadian. Mana ada Ada. Tuhan dalam konsep roh, Pak? Tahu nggak roh itu adalah ciptaan Bapak ini? Roh Iya. itu apa, Pak? Roh itu apa? Sekarang di Taurat itu kalian yakini tidak roh Allah melayang-layang? Iya, roh ciptaan Allah itu melayang-layang udara Allah Lalu boleh. di Taman Eden yang sebelum mereka masuk dalam Enggak, dosa, menurut saudara saya ini, menurut saudara kan mereka saya, bersahabat, bergaul. apakah roh itu bisa diciptakan? Menurut saudara? Sunyi sepi sendiri. Saudara, tolong dijawab dulu, saudara. Kompak dia, kompak. Itu pertanyaan ditujukan kepada siapa itu, Bang?
kepada Pak Martin dan Kepada juga kepada ini, Yoswator. pembina Bisa upacara. tidak saya- roh itu diciptakan? Siap. Ya. Tadi Ya. saya kira kepada yang lain itu. Saya jawab ya bang. Iya. Bisa Bisa. tidak roh itu diciptakan? Bisa. Nggak bisa. Bisa nggak Tuhan diciptakan? Hah? Roh ini bisa dicipta atau tidak? Kalau menurut Bapak gimana? Ya, roh itu makhluk. Dia bisa dicipta. Menurut Abang gimana? Roh bisa dicipta Kalau roh- tidak? Roh itu nggak bisa diciptakan kecuali Allah. Allah yang mengutus roh itu. Enggak, Roh saya Allah ulang. yang- Boleh tidak roh itu diciptakan? Kalau secara manusiawi nggak bisa bang. Ya, manusia memang tidak bisa menciptakan roh. bisa. Yang maha pencipta Iya. kan Tuhan. Nah sekarang Iya. bisa tidak Tuhan menciptakan roh? Itu dengan segala kekuasaannya itu bisa saja. Oke, bisa. Nah sekarang Iya. bisa tidak Tuhan diciptakan? Bisa. Tuhan diciptakan. Ciptaan Allah itu siapa? Aduh parah ini Pak Martin. Ya, Ampun saya. paham dulu. Ciptaan Tuhan. ciptaan Allah itu siapa? Tuhan bisa Kalau kita diciptakan manusia. menurut Bapak? Iya. Waduh. Sip. Jujur. Gimana ini teman-teman. Aduh, Jujur itu sakit penting. Kepala saya. Jadi kalau Kristen udah berapa Tuhan diciptakan Kristen? Aduh, parah. Ada Martin. Iya bang. Tuhan bisa diciptakan. Nggak bisa. Loh tadi bisa kan? Udah berubah lagi deh. Teler ini. Kalau roh bisa diciptakan, bisa. Nggak bisa juga kecuali Allah yang ciptakan roh. Iya. Intinya roh bisa dicipta, siapapun penciptanya bisa dicipta. Bisa. Siapa yang Bisa. cipta? Nggak bisa manusia yang cipta. Iya pastilah. Nah sekarang Iya. kalau roh bisa diciptakan, Tuhan tidak bisa diciptakan. Yang mana yang Tuhan di antara roh dan Tuhan itu sendiri? Roh kan bisa dicipta, berarti dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan roh, karena roh bisa dicipta, sementara Itu Tuhan tidak menurut bisa pemahaman dicipta. Bapak. Lu tadi katanya roh bisa dicipta. Tuhan tidak bisa dicipta, berarti Tuhan bukan roh. Karena Tuhan tidak bisa dicipta, maka Tuhan bukan roh. Sampai sini paham nggak? What? Watcha! Apa maksud abang ketawa-ketawa? Kan ditanya. Kalau abang bisa menciptakan roh, saya akui. Kenapa jadi, Kalau abang kenapa menciptakan jadi roh. saya yang menciptakan roh? Jangan bang, jangan pertanyaan menjebak bang. Kalau saya tidak tahu itu, saya awam. Merasa dijebak dia Gurunda. Ya, jebakan itu. Jebakan kurang. Hakikatnya Bang Martin Allah di mana saja bang? Tinggal di mana bang? Saya asli NTT bang. Oh NTT, iya ya. Ya, Toples bukan? apa itu toples? Toplores? Bukan. Oh bukan. Beda ya? Beda. Flores beda. Itu daratan lain lagi. Tapi satu Kabupaten. provinsi bang. Ya. Oh siap. Toples Flores. Baru dengar ini. Jangan ngarang-ngarang bang.
Nanti didengar orang nanti. Enggak, cuman kita berdua kok, nggak ada yang dengar yang lain. Iya, Terus Bang. kami ini bukan orang. Yang merasa aja. Elmo, selamat malam Elmo. Agama apa? Islam. Baik, Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Minta permintaannya Kristen ya. Lanjut. Saudara Martin, roh bisa diciptakan. Tuhan tidak bisa diciptakan. Berarti Tuhan bukan roh, karena roh bisa dicipta. Nah, Ya, gimana itu pemahaman saya, Bang. Kalau seandainya waktu itu Nah, Allah ciptakan Tuhan lagi, dengar baik-baik. Berarti Mm-mm. Maria itu tidak bisa mengandung Tuhan Yesus. Paham? Karena Karena dia tidak mau cipta Tuhan lain. Makanya dia utus roh itu kepada Bunda Maria supaya melahirkan Yesus. Begitu, Nah, Bang. yang dilahir- Itu menurut pemahaman Ya. saya. Kalau Ya, kalau ya. bangnya Nah. kalau abangnya bilang bisa ya silakan. Saya tidak tahu. Enggak, kita ikuti pemahaman abang dulu. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia. Terus kenapa dituhankan? Ya, itu dia. Dia kan roh yang menjadi manusia, roh Allah yang menjadi manusia dan turun ke bumi menjadi manusia lewat Bunda Maria. Oke, berarti di dalam Tidak diri ada Yesus kata ada. ciptaan di situ. Oke. Berarti di Memang dalam manusia diri Yesus. diciptakan. Oke. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Roh Allah bekerja. Roh Allah. Jadi rohnya Yesus itu roh Allah. Iya, hakikatnya Allah. Jasadnya jasad Allah atau jasad manusia? Jasadnya ya karena dia sudah turun ke bumi menjadi manusia, ya jasadnya manusia. Begitu, Berarti Bang. Oke, berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan roh Allah. Wah, itu salah tuh, Bang, salah. Jadi tapi tadi manusia Kerasukan. dia. Masa kok dipakai kata kerasukan? Tapi dia manusia, Bang. Keliru, itu gagal paham itu. Tapi jasadnya Yesus ini jasad manusia, betul? Iya, betul. Ah, roh yang masuk ke dalam dirinya adalah roh Allah, betul? Ya, Nah, berarti jasad manusia yang kerasukan roh Allah. kok pakai kata kerasukan? Iya, karena dia kerasukan. Kata rasuk, berasal kata rasuk. Manusia yang dirasuki oleh Tuhan. Itu menurut pemahaman Bapak. Jadi bagaimana? Jadi yang benar yang mana? Pemahaman abang gimana? Manusia kemasukan roh Tuhan gitu. Oh, itu begini. Nah, Allah mengutus Allah. Roh Kudus, ya, lewat perantara Bunda Maria, maka lahirnya Yesus. Berarti itu buah roh. Iya. Buah roh. Nah, rohnya Bukan ini kerasukan di roh. dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Ya, Roh Kudus lah. Satu saja. Ada berapa roh, Bang? Rohnya satu saja. Satu saja. Oke. Setahu saya. Nah, yang takut itu siapa? Ketika Yesus ketakutan, yang takut yang siapa? Rohnya atau jasadnya? Ketakutan di mana, Bang? Lukas 22 nomor 44 kalau nggak salah. Yesus ketakutan di situ. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Iya, dia ketakutan. Ya, di Yang taman. ketakutan Waktu ini itu dalam yang keadaan genting itu. ya itu dia makanya yang ketakutan ini jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus yang biologis itu, yang daging itu atau roh yang ada dalam dirinya yang ketakutan.
ini kalau kita analisa secara manusiawinya, karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi manusia. Ya. Yang jelas pribadinya yang manusiawi itu yang ketakutan. Nah, yang saya tanya, rohnya atau jasadnya yang ketakutan? Jasadnya Bang, pastilah. Karena dia sudah turun sebagai manusia. Oh, jasadnya yang takut. Apakah boleh jasad itu takut tanpa roh? Tanpa roh. Iya. Dijebak bagus sedeng. Misalnya, pernah tidak Anda melihat ada jasad yang dibawa ke kuburan, jasad itu lari karena takut? Pernah enggak? Atau ada kebakaran, 3 mayat melarikan diri karena takut kepanasan? Orang mati. Waktu itu kan Yesus Bisa belum gitu mati. beritanya ya. Waktu itu kan Yesus belum mati. Dia Bentar-bentar, masih bersama Gurunda kita. dan Brother Madren, TTS dari mana? Dari Papua. Wah, kakak kita yang cantik. Agama ini Kristen kah? Iya, agama Protestan. Iya. Oh, siap-siap ya. Ketahuan Selamat. dari Selamat lipstiknya malam. bawa Saya Protestan. Saya dari Papua, perkenalkan. Nggak ada lah bang ngaruhnya dari listrik Apa Protestan hubungannya apa lah bang listrik? cuma nih. Ya, selamat bergabung di ruangan dialog. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, silakan langsung masuk aja ya. Iya, saya dari tadi sempat ikuti percakapan yang ada. Ini diskusi yang luar biasa. Wih, Kita negara kita terdiri dari 5 agama, dan dengan adanya ketertarikan dari saudara-saudara saya dari Muslim untuk mendiskusikan isi ayat Alkitab, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Dengan segala pemahaman kita yang ada, masih ingin mencari tahu apa tujuan daripada penulisan di Alkitab. Satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini bahwa isi ayat Alkitab tidak bisa diartikan dengan pemahaman manusia secara logika, tapi harus di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan akal manusia kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat. Pemahaman dan pemikiran Allah itu berbeda dengan manusia, dengan Allah itu berbeda. Jadi penulisan itu harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya kira di dalam Al-Quran juga mengakui adanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menanyakan, meminta petunjuk atas ketidakpengetahuan kita tentang ayat yang tertulis di Alkitab, saya kira pasti kita akan mendapat tuntunan Roh Kudus. Karena saya juga sedikit ada gambaran tentang ayat Al-Quran, dan di situ saya begitu memahami sedikit saja, tapi saya melihat bahwa antara Al-Quran dan Alkitab itu ada satu kesatuan. Cuma ini pemahaman saya. Pada saat agama ini lahir dengan perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dan itu mengakibatkan penulisan setiap ayat atau firman yang tertulis dalam kitab-kitab kita berdasarkan mereka itu dengan pemahaman, dengan keterbatasan mereka yang ada. Jadi kadang kalau kita mau mengartikan bisa menyalahkan, oh di Muslim begini, di Protestan begini. Jadi saya kira tidak ada yang salah dalam kedua agama ini. Saya melihat bahwa mereka memiliki satu latar belakang yang sama sebenarnya. Hanya karena manusianya akhirnya perbedaan itu terjadi. Berarti saya potong dikit, Bunda saya potong dikit. Berarti Bunda mengimani Yesus itu sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya? Iya, benar. Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Boleh tadi ada satu hal diskusi tentang siapa pemberi kehidupan. Di sini kan ada yang bilang, masa Yesus Allah kok bisa tidur? Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dan
kehidupan Adam dan Hawa sampai manusia yang ada hari ini, keberadaan kita terlahir sebagai manusia berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia adalah manusia yang suci. Dia tidak bisa datang dengan keberadaannya dalam kesuciannya ke tengah dunia yang berdosa ini. Oleh karena Oke, Bunda. Oke, udah. Kita tanya Pak Martin dulu. Menurut Pak Martin, apa Pak Martin setuju dengan pendapatnya Bunda siapa tadi TTS bahwa Yesus dan Isa sama? Menurut Pak Martin gimana? Ya, setuju sekali, Bu. Setuju sekali. Oh, Sangat baguslah. setuju. Karena banyak saudara-saudara Kristen tuh mengingkari loh. Lanjut. Iya. Jadi oleh karena ini saya mau menjelaskan tentang manusianya Yesus. Oleh karena keberdosaan manusia, Allah tidak bisa datang dalam kesuciannya ke tengah dunia ini. Namun kasih Allah, di mana Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambar dan peta dan teladan Dia. Oleh karena itu, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menebus dosa umat manusia dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus dalam rupa manusia itu sendiri, supaya Ia menanggung dosa umat manusia, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Yesus datang sebagai manusia normal sebagai itu, tapi Dia sendiri adalah Roh Kudus yang dititipkan dalam kandungan seorang Maria untuk lahir dalam keberadaannya sebagai manusia, supaya Ia dapat menebus umat manusia. Di dalam ayat kalau gitu gini, sebentar Bunda, jangan terlalu panjang lah. Nah, itu keimanan bukan? Kalau dalam Al-Quran kan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa yang disalibkan ya. Dia diangkat, dia diselamatkan. Diangkat. Nah, itu. Perbedaan kita itu ya. Nah, gini, kalau Bunda mengimani bahwa Yesus yang mati untuk keselamatan ya, karya keselamatan dilakukan oleh Yesus. Apakah di dalam Bible Bunda pernah membaca bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Dia akan mati untuk penebusan dosa waris? Kan kalian mengimani bahwa kalau kita baca Roma 5:16 ya kalau nggak salah, di situ tertulis bahwa akibat kesalahan satu orang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat ketaatan seorang maka semua memperoleh keselamatan. Nah, ini kata Paulus. Nah, kalau menurut Yesus gimana itu tentang karya penyelamatannya dosa waris Adam? Silakan yang lain ya, saudaraku. Baik, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 sana katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mengaruniakan Ia datang ke tengah dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, atau di sini dikatakan barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Ini kepercayaan dan keyakinan kami. Dan kami percaya penuh kepada firman. Kalau isi firman ini, kalau kami tidak percaya, untuk apa kami mau mengenal? Ini isi buku yang tadi saya baca, tapi bagian daripada catatan firman yang tertulis. Kalau kami tidak percaya, untuk apa kami berada di sini, di posisi yang saat ini? Masih banyak pilihan agama lain. Tapi kami sungguh percaya dengan segala yang tertulis bahwa itulah rencana Allah. Bang Juma, Bang Juma. Oh, silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas ilmunya Mbak TTS. Ya, untuk memahami isi Bible, menurut Ibu tadi, kita harus dapat bimbingan Roh Kudus.
Kalau kami umat Islam, Roh Kudus itu cakupannya pengajarannya include dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran, ya. Nah, Maksudnya gimana, Mas? Mas, OTST, suara masuk. Maaf. Oh, turunin aja hostnya Pak. iya. Nah, sementara pembanding antara contoh ibu dengan saya, ibu punya Roh Kudus, saya nggak ada Roh Kudus, melainkan ajaran Roh Kudus yang saya punya, yaitu Al-Quran. Jadi tegaknya sebuah pengajaran Roh Kudus di Islam adalah tegaknya Al-Quran di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau ibu, di dalam diri ibu ada Roh Kudus. Nah, saya ingin tahu dari ibu, di dalam Lukas 2, karena kan sudah ada Roh Kudus pada diri ibu, saya ingin tahu Roh Kudusnya ini bimbingannya nanti seperti apa gitu ya. Iya. Di dalam Lukas 2 diterangkan bahwa nomor 11 utamanya telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini saya mau tahu ya dari Roh Kudus yang ada pada diri ibu ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Ya, yang lahir itu adalah anak Allah dalam rupa manusia. Oke. Jadi dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak Allah, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah pasti bukan manusia. Nah, maaf ya, saya sedikit kasih ini dengan pemahaman yang saya miliki. Allah, kalau kita bisa melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Enggak, tapi Ibu katanya ada bimbingan. Tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan tugasnya membimbing. Nah, saya ingin Roh Kudus itu menyatakan yang lahir ini Tuhan atau manusia. Dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia 100% manusia, namun dia juga terlahir sebagai 100% manusia, namun dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah bisa berubah menjadi bukan Allah gitu ya, Bu ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Oh, berarti ketuhanan Allah Allah itu dia mustahil. Segala hal yang mustahil dia sanggup karena dia Tuhan atas bumi, langit, dan manusia. Maksudnya yang tidak masuk akal itu adalah Allah gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah bisa dilogikakan, berarti Allah itu 100% manusia, dia tidak sama seperti yang kita pikir. Pikiran Allah itu kita tidak bisa menyamai. Ya, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya ini, Roh Kudus dalam bimbingannya kepada ibu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Itu yang tadi saya katakan, dia 100% sebagai manusia, tapi dia itu sendiri adalah Allah, anak Allah atau Tuhan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sekarang saya mau jelaskan tentang Allah Tritunggal. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau yang lahir ini manusia? Yang lahir. Yang lahir itu Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah 100% manusia. Di dalam kandungan manusia dia terlahir. Karena Allah itu yang tadi saya katakan, dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa hadir dalam kesuciannya. Maka itu dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus terlahir sebagai manusia untuk tujuan penyelamatan itu sendiri di tengah dunia ini. Yang tadi di mana itu tadi Mbak yang katakan bahwa Tuhan lahir. Iya, yang lahir ini maksud saya, Roh Kudus membimbing dia ibu. Tuhan. Dia sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan. Jadi yang lahir ini Tuhan. Iya, Yesus Kristus, anak Allah. Bukan manusia berarti ya, Bu ya? Dia 100% terlahir dalam rupa manusia. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan.
Dia Tuhan, terlahir, mengerti tidak? Terlahir dalam rupa-rupa manusia untuk menanggung dosa Iya, manusia. bukan yang lahir. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Yang lahir. Yang dilahirkan Maria, Juga yang Pak, di keluar dalam rupa manusia saya. yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, coba tangkap kalimat saya. Jangan mencoba untuk menjebak ya. Mohon maaf, tolong Enggak, hargai kalimat saya bukan menjebak. Saya hanya ingin menguji apakah yang ada pada diri Ibu Roh Kudus atau roh tidak kudus, gitu loh. Kok Jadi dengarkan jangan baik, belepotan, Bu. Roh bahwa- Kudusnya pasti begini. Yesus di dalam Yohanes 16 menerangkan bahwa setelah ia pergi akan turun roh penghibur. Penghibur itu akan membimbing manusia kepada setiap kebenaran. Saya ingin bimbingan itu terbukti di dalam diri Ibu. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Apa bimbingan roh yang ada dalam diri Ibu? Silakan. Dia adalah Tuhan. Sudah Oke, jelas dia adalah Tuhan. Berarti yang lahir bukan manusia. dalam bentuk dan rupa manusia. Oh, berarti Tuhan dalam rupa bentuk manusia. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tadi Ibu mengatakan dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itu gimana, Bu? Coba tanya Roh Kudusnya. Dia yang dimaksud, Yesus itu sudah ada waktu masa, kalau pengajaran kami, waktu masa penciptaan Allah menciptakan roh melayang-layang kami bersama di situ. Itu kalau melihat itu ada 3 pribadi juga ada. Di sana ada Yesus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Allah Bapa. Loh, Yesus di sana, di situ sebagai apa di sana, Bu? Kan Maria belum melahirkan. Benar, tapi mereka adalah roh. Allah itu adalah roh. Ini yang perlu kita pahami. Iya, Allah itu adalah roh. Tapi kan Yesus bukan roh, dia manusia, Bu. Dia kemudian terlahir sebagai manusia, tapi dia sudah ada pada masa penciptaan itu. Berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Iya, Tapi tadi tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Roh Kudusnya bingung ya, Bu ya? Jadi sebenarnya untuk kami tidak bingung, mungkin untuk Anda bingung. Kalau kami Tapi Anda nggak bisa menjawab. Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. banyak ayat yang kami bisa ini karena saya belum ada persiapan malam hari Dan ini. bukan Sebenarnya Ibu. sebelum Yesus, Saya sebelum minta Yesus hadir, jangan itu Ibu, jangan banyak Ibu, kekuatan- jangan Ibu. kekuatan. Jangan Ibu, saya nggak butuh Ibu. Saya tahu Ibu terbatas. Saya minta Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu yang menjawab saya. Ini Pak, minta maaf, kita selaku manusia, kita masih dengan kekurangan kita. Roh Kudus punya kekurangan, Bu? Jadi Roh Kudus nggak berperan dalam diri Ibu? Ini saya sampai di Tadi Ibu di awal menyatakan kita mengerti Bible karena minta ke Roh Kudus katanya. Nah, saya curiga yang ada pada diri Ibu itu adalah Roh tidak kudus. Kok nggak ada bimbingan? Jadi minta maaf ya, kita manusia berdosa, sampai kapanpun kita manusia berdosa. Kok jadinya jawaban? Saya tidak tanya Ibu, yang saya tanya roh yang ada dalam diri Ibu. Apa bimbingannya ke Ibu setelah saya tanya? Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan di abad pertama Masehi yang membentuk diri menjadi manusia. Apakah itu betul atau itu hanya karangan-karangan Ibu aja? Sebenarnya tidak ada karangan, Roh Kudus itu jelas ada. Oke. Yang Enggak, maksudnya Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kok ada Tuhan dibentuk? Alkitab itu luas. Jangan melihat dari satu ayat untuk mengartikan segala hal, dan setiap ucapan itu memiliki banyak pengertian. Kalau Anda dengan pengertian Anda seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau Alkitab, setiap ayat itu kalau digali satu ayat memiliki ribuan pengertian yang banyak. Jadi saya begini, tidak bisa menjawab pertanyaan Anda.
Saya menghargai Ibu, saya menghargai. Cuman saya ini minta agar saya berdialog dengan roh yang ada dalam diri Ibu yang Ibu sebut sebagai Roh Kudus. Itu yang saya minta. Sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tolong tanya roh yang ada dalam diri Ibu, apakah ada Tuhan yang dibentuk setelah itu kemudian? Setelah Tuhan menyatakan diri dalam Yesaya 43 nomor 10, masihkah ada Tuhan yang akan dibentuk menjadi manusia misalnya? Sebenarnya itu di Yesaya itu banyak menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ayat yang tadi dimaksudkan, Merin tolong bawa Alkitab dulu. Merin. Jadi ayat yang dimaksudkan ini saya masih belum bisa menjawab sebagai sebuah pertanyaan yang Anda tanya, tidak bisa, karena kehadiran Yesus disertai dengan nubuatan-nubuatan dari Allah itu sendiri. Jadi dengan satu ayat kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Yesus. Itu salah, itu sebuah kesalahan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa isi ayat firman tidak bisa dilogikakan. Allah tidak bisa dilogikakan. Ini contoh. Kalau gini Bu. Ibu mengatakan Allah tidak bisa dilogikakan. Tetapi secara terbalik Ibu melogikakan Tuhan datang, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disapi dan seterusnya, dibungkus kain kafan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ibu melogikakan Tuhan. Katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Saya tidak melogikakan, tapi itu adalah kebenaran yang saya yakini. Mohon maaf. Artinya Tuhan Itu Ibu kebenaran. bisa dilogikakan dengan perspektif kebenaran versi Ibu, kan gitu? Bukan versi saya, versi Alkitab. Itu adalah kebenaran. Ya, kan kitab sendiri yang menyebut tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini bahasa yang ini juga saya masih sangsi tujuannya apa. Saya harus buka Alkitab baru saya bisa menjelaskan tujuannya. Roh yang Anda sebut kudus nggak bisa membantu Anda sekarang atau gimana? Itu yang tadi saya sampaikan. Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda pikir. Karena Lalu? ketika hidup saya kalau biasa-biasa, saya punya pemahaman juga terbatas. Ketika hidup rohani saya bagus, atau saya ada persiapan untuk topik ini, pasti saya dapat pimpinan. Dan topik ini sebenarnya bagus. Sebenarnya Jadi Roh bagus, Kudus dan saya harus ini- persiapkan. Mohon maaf, itu harus dipersiapkan. Dan kita minta pimpinan. Seperti kita kalau menyampaikan khotbah. Kita persiapan, kita hikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat dengan akal manusiawi kita. Karena setiap hari kan ya akal manusiawi kita yang normal yang bekerja. Jadi Berarti Roh ketika Kudus kita yang merenungkan Anda- setiap ayat, kita perlu minta Berarti Roh Kudus- tuntunan, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus lagi. Berarti roh yang Anda anggap kudus ini bukan Tuhan ya Bu ya? Dia adalah Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Saya minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa memberikan memberikan sesuatu apapun kepada Ibu selain Ibu harus belajar dulu? Itu kenapa? Allah itu satu, namun mereka memiliki 3 fungsi. Roh Kudus dengan fungsinya, Yesus dengan fungsinya, Allah Bapa dengan fungsinya. Mereka adalah satu. Kok satu beda fungsi, gimana maksudnya Bu? Ya itu, karena itu saya bilang Allah tidak dapat dilogikakan. Atau ini hanya akal-akalan sampai tidak bisa masuk logika? Boleh saudara dengan pendapat, saya tidak bisa menyalahkan, tapi inilah keyakinan dan pemahaman kami selaku orang Kristen. Dan sampai hari Karena kami pun mengalami. Karena Yesus mengajarkan kepada non-Kristen, yaitu Yahudi, ya, bukan Kristen. Yesus mengajarkan kepada Yahudi, bukan Kristen, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Kok sekarang nggak bisa pakai akal? Ini maksudnya apa ini, Bu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan akal budimu. Ya ini artinya akal budi kita ini kita harus kasihi. Artinya kasihi dia dengan kan kita hidup di dunia
Itu artinya akal kita harus dipakai, Bu. Dipakai. Tapi Iya, ketika kita mengenal Tuhan, akal harus dipakai. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu digunakan sebagai alat untuk mengenal Tuhan, Bu. Begitu. akal budi segenap jiwa dan rohmu. Iya, tapi akalnya jangan dibuang. Ketika maksudnya ini kan kemanusiaan kita harus menghormati dia. Itu yang dimaksud. Ya, Dan maksud saya juga gini loh. Ada rohnya Kenapa- di dalam diri kita. Kenapa Itu harus konsep kita tetap bergantung kepada pimpinan roh. Kadang akal Nah, budi manusia ini minta dari maaf, tadi saya minta rohnya, tapi ternyata rohnya mohon maaf mungkin lagi istirahat atau gimana. Ketika ditanya kepada ibu, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ibu mengatakan Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok ada bisa Tuhan dalam rupa manusia itu kayak mana? Sementara Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia? Ini ilmu dari mana ibu dapatkan? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kamu tidak bisa melogikakan dia Tuhan yang kami sembah dengan akal pikir. Bukan saya, Bu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa menarasikan Ibu ini dengan manis logika aja gitu. Tuhan ibu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa. Akhirnya Ibu yang maksud tidak ibu bisa. ini Roh manis Kudusnya aja lagi tidur gitu. atau lagi lelah. Karena Iya, itu kalau dia. pertanyaannya hanya bersifat mengetahui kesalahan, kekurangan. Yesus sendiri pada ini saat menguji. diadili, saya ingin Ini minta maaf. menguji konsep ibu ini konsep dusta pembodohan atau betulan. Saya Ternyata tidak ujung-ujungnya pernah apa? mempengaruhi. Untuk mempengaruhi orang dalam kebodohan itu tidak ada bagi kami. Kami hanya percaya sepenuhnya kepada Injil. Bahwa Yesus hadir di tengah dunia untuk menebus you dan saya dan seluruh manusia yang mau percaya dan siap Itu ajaran siapa, Bu? Itu ajaran siapa lagi? Nebus-nebus Ini pakai ajaran darah Alkitab. manusia itu ajaran siapa, Bu? Ini ajaran Alkitab. Kalau kamu mau percaya, kamu diselamatkan. Saya berdoa buat Anda semua agar diselamatkan. Berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara Iya. saya yang ada malam hari ini sedang Bukan kepada Yesus mengikuti berdoanya. acara diskusi ini. Semoga semua yang ada di dalam siaran ini bertobat dan diselamatkan, menerima Bagaimana Yesus caranya? sebagai Tuhan dan Bagaimana Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada Bani Israel tentang keselamatan, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu. Yesus Kristus dia mati untuk semua orang berdosa, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Yohanes tadi saya ada katakan. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekarang Yesus Kristus sudah datang di tengah dunia. Tinggal setiap manusia apakah mau menerimanya atau menolak. Yang menerimanya diberikan hidup yang kekal. Menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat sebagai manusia. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Agar dia diterima sebagai Tuhan. Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan kehidupan. Barang siapa Barang menerima aku, maka ia diselamatkan. Oke, menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan, terimalah aku sebagai Tuhan? Iya. Dalam Alkitab boleh buka semua ayat, kamu baca satu persatu. Oh, nggak bisa. Ibu harus minta ke Roh Kudus untuk menunjukkan. Ibu sampaikan, jangan suruh Roh Kudus ini makan gaji buta. Jangan suruh Roh Kudusnya itu jadi penonton. Biar saya jadi Roh Kudus deh, biar saya tunjukkan Ibu. Gimana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima dia sebagai Tuhan? Itu di mana tertulis? Minta maaf, Alkitab tidak sependek Al-Quran ya. Jadi kami tidak hafal. Tapi itu adalah bukan Ibu. Bukan dalam diri Ibu. Yang saya tanya Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu ini. Ibu nggak salah, Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Makan gaji buta. Ini bukan masalah Roh Kudusnya ya, minta maaf.
Terus? Kami kurang penyerahan diri kehidupan kami dengan segala keterbatasan. Oke, sekarang gini aja Bu. Bu, bentar lagi cuma. Oke Bu, biar saya yang jadi Roh Kudus. Saya tunjukkan kepada Ibu, saya wakilnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka lari Roh Kudus. Roh Kudusnya ngambek. Aduh. Tidak ada Yesus mengatakan terima aku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan ada. Makanya Dipikir saya jadi enak gitu ya. Roh Kudus tadi. Dipikir enak ngajarin ikan itu renang. Dipikir enak gitu ya. Di sini ahli kitab semua. Tapi masa dibilang makan gaji buta sih bang? Masa dibilang makan gaji buta? Lah iyalah, kan katanya membimbing. Tadi di awal dikatakan Anda tidak akan bisa mengerti tentang isi kitab kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, Yang itu. Di situ. Artinya pembeda Kristen dengan Islam katanya Kristen dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kita usahakan untuk pembuktian ini bahwa di dalam dirinya betul-betul ada yang disebut Roh Kudus atau roh kotor, roh najis yang ngajarin nyembah manusia itu. Karena setahu saya yang sering mengajarkan Yesus itu Tuhan ya iblis, Roh Kudus. Roh Kudus tak berhasil. Oh lala, oh lala. Oh hola, oh holiba. Jangan begitu bang. Berat menghadapi kami ini karena kami paham Bible. Kalau hanya mau jualan kecap, bukan tempatnya di depan kami, bukan. Ya. Belum Itu tahu baru level level master. Itu baru level belum juga masuk level 1. Kami sampai level 100, Bang Martin. Kalau kita mau adu data tanpa mata terbuka boleh. Iya. Gimana tuh? Roh itu bisa dibedakan bang. Nah, kembali ke roh. Ada roh. Tadi rohnya Ada, Yesus ada roh. di mana? Roh yang ada dalam diri Ya. Yesus tadi kenapa? Kenapa dia takut, Bang? Itu kurang penjelasannya saja, pemahamannya tentang itu roh itu yang kurang. Iya. Ayo siapa yang mau ambil alih dulu? Aduh, lidah saya keluh. Oh, Brother Martin. Iya. Tadi tuh aku tuh agak bingung di sini ya, Kak. Tadi kan katanya tadi berdoakan untuk kita diselamatkan. Alaikum Jubiriman, alaikum. Roti kehidupan juga. Apa kabar? Ya, saudara? selamat malam. Lelah dan tampan seperti biasa. Dulu nih, adekku nih sidik ada nggak nih? Belum, Nggak ada belum. nih. Ya wis lah. Ya udah lanjutkan. Di tempatnya ini. Barang berundang, sehat berundang. Ya. Berdasarkan data saja, bang. Jangan lari dari. Rode Jubiriman ini echo mute dulu.